Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Burhan Abdillah. Teman-teman bisa panggil saya Burhan, Mas Bur, Mas Hans, terserah. Asal jangan burung hantu. Oke, jadi di channel ini saya rencananya pengen ngebahas podcast ya. Podcast ya channel podcast lah teman-teman. Ingin membahas tentang beberapa hal yang sekiranya menarik. Maka dari itu saya bagi menjadi 3 bagian atau 3 sesi, yaitu sesi pertama viral today, yaitu hal-hal yang sedang viral di jagat maya. Yang kedua saya bakalan membahas tentang ghost story, jadi berbagai macam cerita-cerita horor ataupun misteri-misteri yang ada di suatu daerah atau suatu peristiwa saya bakalan ceritain di situ. Lalu yang ketiga ada podcast true story. Jadi di podcast sesi tersebut saya bakalan menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi yang sekiranya bisa membantu teman-teman, yang bisa bermanfaat lah bagi teman-teman ya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang memiliki cerita, ya sekiranya cerita itu menarik, cerita-cerita tentang asmara, cerita-cerita tentang pekerjaan, persahabatan, relationship, ataupun apa aja yang menarik, teman-teman bisa kirim aja cerita tersebut ke podcast saya, yaitu di alamat email burhanabdillah7@gmail.com. Lalu saya bakalan menceritakan ke podcast ini untuk dibagikan ke teman-teman yang lainnya, seperti itu ya. Untuk nama dan sebagainya nanti kalau misalkan kurang berkenan saya bakalan mensensornya, oke? Seperti itu. Jadi di pertemuan pertama ini saya mau memulai podcast ini di viral today ya teman-teman ya. Karena apa? Ada yang sedang viral nih teman-teman, yaitu seorang penjual makanan pecel lele atau penyetan di Malioboro, kota Yogyakarta. Karena apa? Ada laporan dari seorang, ya bukan laporan ya, ada wanita yang memviralkan kejadian melalui akun TikToknya, di mana dia mendapati pesanan pecel lele itu mencapai Rp37.000 teman-teman. Seperti kita ketahui, harga pecel lele itu kan sekitar 10 sampai 15.000, paling mahal paling 20.000 kan teman-teman. Nah, ini kok bisa sampai 37.000? Ada apa kan gitu teman-teman ya. Kalau menurut kita ya teman-teman ya, sebenarnya di suatu tempat wisata kan wajar ya teman-teman ya, harga dinaikkan oleh penjualnya, seperti itu ya. Kan kita ketahui kalau kita sedang wisata atau teman-teman kita sedang wisata atau siapapun yang sedang wisata, itu kan biasanya kan sudah memiliki anggaran teman-teman. Nah, anggaran itu nanti paling entah dibuat beli oleh-oleh, entah buat jajan di sana, makan di sana, entah untuk sesi foto dan sebagainya, untuk mengabadikan momen kan, seperti itu kan semua sudah ada anggarannya. Tak terkecuali pun wisata di Malioboro, kota Yogyakarta. Nah, tapi permasalahannya di sini penjual penyetan lele ini itu memberikan harga yang di luar batas normal teman-teman, yaitu sebesar 37.000. Nah, terjadi tersebut diklaim oleh wanita tersebut ada di Malioboro, kota Yogyakarta. Seperti kita ketahui kan, kalau kita sedang berada di Malioboro, itu kan banyak tuh teman-teman para penjual warung penyetan atau ya jualan apa aja lah, misalkan jualan baju, jualan mainan, itu kan berada di trotoar itu teman-teman ya, trotoar jalan yang ada di Malioboro. Nah, mungkin kejadiannya tuh lokasinya ada di situ. Ini baru mungkin loh teman-teman ya, belum tahu lokasi tepatnya ada di mana. Jadi kejadiannya seperti itu teman-teman. Nah, dari data yang saya dapatkan, mbak-mbak itu harus membayar sebesar Rp20.000 untuk rinciannya ya teman-teman ya, untuk pecel lele. Lalu Rp7.000 untuk nasinya saja. Wow, Rp7.000 teman-teman itu untuk nasi. Padahal seperti kita ketahui harga nasi putih itu kan sekitar 3.000 sampai 5.000 paling mahal tuh teman-teman. Kalau saya sering menggunakan aplikasi Gojek atau Grab, itu kan kalau misalkan ada pilihan menu nasi putih kan paling mentok harga tuh sekitar 5.000 teman-teman. Itu jauh udah mahal aku kira. Biasanya sih normalnya 3.000, tapi di sini dia nulis harga nasi putih 7.000, itu termasuk mahal teman-teman. Lalu
rinciannya lagi ada Rp10.000 untuk lalapan dan sambal seperti itu. Kalau di total sih akhirnya memang 37.000 ya. Saya ulangi lagi, 20.000 untuk pecel lelenya, untuk lauknya ya teman-teman ya. Lalu 7.000 untuk nasinya, 10.000 untuk lalapan dan sambal. Tapi aku heran teman-teman. Ini Mbak makan di Malioboro 37.000 kok nggak ada minuman gitu kan. Ya. Apa Mbak ini makan tapi nggak pakai minum? Ya mungkin kita positive thinking ya teman-teman. Mungkin dia bawa minum dari rumah seperti itu. Oke. Nah, oleh sebab itu pemerintah kota Yogyakarta sedang melakukan penyelidikan untuk saat ini ya atas laporan tersebut atau hal yang viral, informasi viral tersebut terhadap oknum, kita bilang di sini oknum ya teman-teman ya, oknum penjual pecel lele yang menaikkan harga di atas harga normal ya, seperti itu. Karena apa? Seperti kita ketahui, memang penjual itu kan ya bisa dikatakan wajar lah ya menaikkan suatu barang atau produknya itu di atas harga normal ketika berada di tempat wisata. Tapi itu tetap sudah ada kesepakatan teman-teman terkait dengan paguyuban atau forumnya dia dan pemerintah kota atau pemerintahan kabupaten. Jadi semua itu sudah ada standarisasinya. Kalau dia menjual lebih tinggi, berarti kan ada sesuatu yang aneh. Oleh sebab itu pemerintah kota Yogyakarta sedang menyelidiki hal tersebut teman-teman. Seperti yang sudah disampaikan oleh Wali Kota Yogyakarta. Bentar saya bacakan ya. Di sini kata Bapak Wali Kota, dia bilang kami masih menelusuri dan mencari tahu pedagangnya siapa, kan gitu. Dia masih bingung gitu kan. Tolong yang tahu di mana membeli dan kapan terjadi bisa diinfokan ke pemerintahan Kota Jogja. Jadi kalau teman-teman tahu nih ya, bisa diinfokan dah. Kita para pemerintah diberi kemudahan atau diberitahu ya informasi terkait permasalahan tersebut, yaitu yang tadi yang Bapak beliau katakan yang dia di mana membeli dan kapan terjadi bisa diinfokan ke Pemkot Kota Jogja. Lalu ada statement selanjutnya, sebab jika itu benar makanya sanksi jelas dan tegas teman-teman. Seperti itu yang dikatakan oleh Bapak Wali Kota pada tanggal 26 Mei 2021. Sebenarnya hal tersebut sudah pernah terjadi teman-teman. Beberapa bulan yang lalu tuh ada juga laporannya. Bentar ya saya bacakan juga di sini. Seorang wisatawan bernama Bayu hanya makan bersama beberapa orang teman-teman di sebuah warung lesehan pinggir jalan Malioboro. Nanti untuk nota Mas Bayu yang sempat viral beberapa bulan yang lalu yang makan di lesehan Malioboro, nanti saya masukkan tuh gambarnya di video konten seperti itu. Nah, kejadian kecurangan pedagang dalam menentukan harga tinggi memang bukan sesuatu yang baru ya teman-teman ya. Nah, kejadian ini kerap kali terjadi ketika berada di tempat-tempat keramaian seperti halnya tempat rekreasi seperti itu. Oleh sebab itu sanksi tegas berupa penutupan tempat bisnis itu merupakan sebuah tindakan tegas ya teman-teman. Oke, aku cukupin dulu sekian berita yang sedang viral di podcast di channel saya. Kalau teman-teman mau mengirimkan cerita pribadi bisa ke burhanabdillah7@gmail.com. Nanti saya bakalan menyampaikan di dalam podcast ini. Kita saling sharing ya, kita saling berbagi cerita yang menarik kayak gitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you.